Aku dan istriku, Zheng Xiu, di hari perceraian kami. Sebuah kecelakaan mobil merenggut nyawa kami. Saat aku membuka mata lagi, aku kembali ke 8 tahun lalu. Di hari aku mendonorkan ginjalku padanya. Hanya dengan sekali lihat. Aku tahu. Dia juga terlahir kembali. Kami menikah selama 8 tahun. Dari kekasih menjadi musuh. Untuk menyembuhkannya, aku mendonorkan ginjal kiri. Menghabiskan semua tabungan. Menghancurkan masa depanku sendiri. Kemudian, untuk menghidupinya, aku bekerja siang dan malam, mengambil 3 pekerjaan. Hancur karena kerasnya kehidupan, tidak berbentuk manusia. Tapi selama 8 tahun ini, dia bukan hanya jijik dengan tubuhku yang cacat ini, dia hanya membenciku. Karena aku tidak bisa memberinya kehidupan mewah. Aku selalu berpikir itu karena aku tidak cukup baik. Tapi kemudian aku tak. Ternyata dia tidak pernah bisa melupakan cinta masa mudanya yang tak terbalas. Cahaya rembulan putihnya. Cahaya kamu, selama 8 tahun ini. Setiap hari aku menyesal. Menyesal kenapa dulu aku buta memilihmu. Jika dulu aku memilih Ming Xuan, semuanya akan baik-baik saja. Gu Qingzhou, kaulah yang menggunakan 1 ginjal rusak, mengikatku selama 8 tahun. Kaulah yang menghancurkan segalanya, menghancurkan hidupku. Xiu. Gu Qingzhou. Di kehidupan sebelumnya, kau menyakitku, kehilangan 8 tahun masa muda. Kali ini, aku akan bersama Ming Xuan. Menjalani hidup yang seharusnya, Kimaileki. Baik. Mulai sekarang, mari kita jalani hidup masing-masing. Jalan sendiri-sendiri. Pucu Banggang. Tidak ada lagi urusan. Tuanku. Nyonyaku. Qingzu. Kamu selalu benci acara seperti ini, acara pertemuan para tokoh. Tidak perlu repot-repot begini untuk... Aduh, istriku. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Kamu adalah istriku. Juga istri sah dari Presiden Grup Gu. Istri yang sebenarnya. Ini adalah penghormatan yang seharusnya. Tidak boleh kurang. Ayah, nanti ikut ibu ke ruang rias untuk berdandan. Tidak menemanimu ya? Baik, Xiao Bao harus patuh pada ibu ya. Pergila. Sini. Pesta ulang tahun Nyonya Gu ini benar-benar mewah. Para tokoh dan bangsawan Jiangcheng malam ini sepertinya sudah hadir semua ya? Tentu saja,
Nyonya Gu adalah istri sah dari Tuan Gu, orang terkaya di Zhangcheng. Adalah kesayangan Tuan Gu. Tuan Gu itu orang seperti apa? Dia memegang kendali atas seluruh kota Jiang, pria yang memegang urat nadi ekonomi, hanya dengan anggukan kepala. Dapat membuat dunia bisnis Jiangcheng dirombak total. Jadi, malam ini, bisakah mendapatkan senyum istrinya? Itulah acara utama malam ini. Ada juga berita besar lainnya. Tuan Gu belum pernah tampil di depan umum. Tapi malam ini, ku dengar dia akan muncul. APA? Kita ternyata beruntung bisa melihat langsung tokoh besar itu, tapi pesta yang begitu mewah ini. Bagaimana bisa kita mendapatkan undangan? Bodoh. Nyonya Gu selalu menghargai pengusaha muda yang sukses. Tentu saja, perusahaan teknologi yang baru didirikan oleh Mingxian menarik perhatian Nyonya Gu. Kita adalah teman lama Mingxuan, hanya ikut numpang tenar saja. Oh, begitu, teman lama. Jika nanti sukses, jangan lupa membantu kami ya. Kita semua teman lama, mengatakan itu terlalu sungkan. Iya, iya. Gu Qingzhou, seumur hidupku tanpa bebanmu, akhirnya aku hidup menjadi seseorang yang tidak bisa kau jangkau. Meninggalkanmu, benar-benar adalah keputusan terbijaksana. Ngomong-ngomong, apakah kalian masih berhubungan dengan Gu Qingzhou? Maaf, Tuan. Saya punya seragam kebersihan yang bersih. Maukah Anda memakainya dulu? Nanti Anda masuk angin. Merepotkan sekali. Siapa yang masih peduli padanya? Sepertinya dia tidak sukses. Jika dia benar-benar sukses, mengapa dia tidak berani menampakkan diri di reuni? Hahaha, ya, ya. Mungkin sekarang dia sedang menggengket bata-bata. Sudahlah. Dulu dia menyumbangkan ginjalnya, menyelamatkan Xiu. Jika dia benar-benar jatuh miskin, Xiu dan aku akan membantunya, bukan tidak mungkin. Ya, ya, ya. Wah, benar-benar menyebut nama Cao Cao. Cao Cao langsung datang. Tidak mungkin. Dulu di jurusan kita, orang yang paling sombong, anak kesayangan surga. Sekarang malah jadi tukang bersih-bersih. Setidaknya dia adalah mantan pacar Xiu. Jadi seperti ini, sungguh memalukan. Mantan pacar apanya? Hanya seorang yang terus mengejar-ngejar. TAPI. Karena teman lama datang. Bagaimana kalau kita berkumpul secara resmi? Qingzhou. Lama tidak bertemu. Lama tidak bertemu. Gu SI Genius. Dulu orang terkenal di jurusan. Sekarang jadi begini. Melakukan pekerjaan seperti ini? Sepertinya karena pakaian ini, mereka jadi salah paham. Tapi, Qingzhou, keamanan malam ini sangat ketat. Bagaimana kamu bisa masuk? Mengkingka. Kamu menumpang undangan dari tokoh terkenal? Hahaha, sudahlah, dia hanya seorang petugas kebersihan. Mana punya koneksi? Pasti dia mencuri undangan orang untuk menyusup. 8 tahun. Wajah kalian yang me rend quand orang ini tidak berubah sama sekali. Berlagak seperti orang penting saja. Dia hanya punya omong kosong saja. Tempat mewah seperti ini, bagaimana bisa orang miskin seperti dia masuk ke sini, hanya numpang makan? Benar-benar memalukan teman-teman lama kita. Betul. Gu Qingzhou, 8 tahun. Kamu masih saja tidak berubah. Dulu kamu tidak becus, tidak berguna sedala. Tidak kesengkes sekarang pun, kamu masih saja begini, tidak bisa diandalkan. Aku tidak bisa diandalkan? Hmm. Kenapa begitu?
Aku tahu semua latar belakang orang-orang penting di sini. Tidak ada nama seperti. Jika bukan karena kamu mencuri undangan dari orang penting, bagaimana bisa kamu masuk? Apalagi Guzong, bukan orang seperti yang bisa mendekatinya. Aku sarankan, lupakan saja. Guzong. Zheng Xiyu, Zhongguang Lupa. Aku juga bermarga. Kamu? Guzong? Hahaha. Kamu bercanda? Guzong adalah raja bisnis. Dia terkenal kejam, memiliki aset triliunan. Sedangkan kamu? Dulu kamu hanya pengantar makanan. Sekarang? Paling banter jadi tukang bersih. Pengecut tetap pengecut. Apa yang bisa kamu capai? Ternyata, dulu aku memberikan segalanya, selama 8 tahun, di matanya. Aku hanyalah pengecut yang tidak berguna. Dulu. Demi menyelamatkan nyawanya, aku rela melepaskan kesempatan belajar di luar negeri. Menghancurkan masa depanku sendiri. Tapi pengorbanan tidak membuatnya berterima kasih. Malah mendapatkan 8 tahun kebencian darinya. Kemudian, ketika cinta pertamanya kembali, kabar itu datang. Dia tiba-tiba meminta untuk membelikannya gaun pengantin. Saat itu aku bodohnya berpikir, dia akhirnya mau menjalani hidup bersamaku. Jangan temui aku lagi. Tapi aku tidak menyangka. Mingxian, beri aku kesempatan lagi, mohon. Dia membeli gaun pengantin untuk bertemu cinta pertamanya. Zheng Xiyu. Zheng Xiyu. Mingxian. Aku akan menengokmu lagi lain kali. Apa yang kau mau? Aku berjuang mati-matian memberi. Mengapa? Mengapa kau masih tak bisa melupakannya? Masih mau mencarinya? Kamu tak punya kemampuan dan bakat. Berdasarkan APA Kauhalanjiaku, mendekati orang yang lebih baik. Tahukah Kameng Suan sekarang, seberapa sukses dia? Dia punya perusahaan, mobil mewah dan rumah megah. Seharusnya aku bisa menikmati semua ini bersamanya. Tapi karena aku hidup dalam keterpurukan begini, aku sudah muak. Tahukah kau, 8 tahun terakhir ini, setiap hariku menyesal. Menyesal kenapa dulu sembrono memilihmu. Seandainya dulu, yang kupilih adalah Mingxian, Gu Tingzhou. Kau pakai ginjal rusak, mengikatku selama 8 tahun. Kau hancurkan hidupku, hancurkan takdirku. Zheng Xiyu. Kau tak punya hati nurani. Hati nurani? Kau bicara hati nurani? Coba lihat dirimu sendiri. Belum 30 tahun, rambutmu sudah memutih. Tahukah kau? Setiap kau menyentuhku, membuatku jijik. Gu Tingzhou. Kau cacat bermodal 1 ginjal. Tak layak mengangkat sepatu Ming Xuan. Kau bicara hati nurani? Layakkah kau? Baik. Kalau kau s'engage padaku, mari kita bercerai.
Kemudian, kami resmi bercerai. Tapi tertimpa kecelakaan konstruk. Dan tewas bersama. Gu Tingjau. Sekarang aku sedang menjalani hidup yang seharusnya ku jalani. 100.000 ini. Anggap saja bayaran transplantasi ginjal. Yang Calberry Pedaku. Ambil saja. Rupanya di kehidupan lalu, segala yang kulakukan untukmu. Tu m'as berni les 100.000. Uang 100.000 ini bagiku sekarang cuma recehan. Tapi untuk ini rezeki nomplok. Jangan sungkan, ambil saja. Uang ini simpan saja untuk suamimu. Gu Tingjau. Janggon Kurang Ajar. 100.000 ini cukup untuk hidupmu setahun nyaman. Ya, Nyonya Yang. Oke, baik-baik. Aku segera ke sana. Nyonya. Teman kuliah Pak sudah datang. Mengerti. Tingzu tak pernah ikut reuni. Kali ini, kuhadirkan teman kuliahnya untuk Membric et Jutan. Pak Gu, Suka Roman Conti. tahun 1978. Surionville. 50 botol dari gudang. Kirim ke ballroom untuk ditandatangani. Siap, Nyonya. Mingxian. Nyonya yang mau perkenalkan dengan Nyonya Gu. Nyonya Gu ada di lobi atas. Aku akan ke sana. Baik. Pastikan Nyonya Gu terkesan padamu. Shiu. Asal bisa dapat perhatian Nyonya Gu, lambat laun kita bisa mendaki tangga tinggi ini. Tenang saja. Aku tahu harus bagaimana. Mingxian, Xiu sangat kompeten. Kalian berdua, sungguh jodoh yang diciptakan langit. Bikin orang iri. Xiu menikah denganmu. Pilihan yang tepat. Untungnya, tidak memilih orang tertentu. Tingzhou. Tingzhou. Aku ingat dulu, saat kuliah, profesor selalu memuji kau jenius. Sekarang, bekerja di mana? Karir mentereng, bukannya sudah jelas? Tant Ananya. Bintang baru di dunia kebersihan. Kebetulan. Sepatuku ini terkena noda anggur. Mari kita minta jenius ini memamerkan keahliannya. Hahaha. Sudahlah. Tingzhou sampai begini keadaannya sekarang, pasti ada alasannya. Kasih aku muka. Jangan terus mengusik lukanya. Tapi Tingzhou, kita pria harus punya ambisi. Kebetulan, Soperku baru mengundurkan diri. Bagaimana jika kau gantikan? Tingzhou, manusia harus menerima takdir. Jadi sopirku lebih baik daripada berlutut membersihkan lantai. Sebagai teman sekelas, aku tidak tega melihatmu terpuruk begini. Kau siapa? Pantasca. Aku menyetir untukmu? Tingzhou, miskin bukan masalah. Yang parah, miskin sampai begini, masih keras kepala. Lihat dirimu. Sudah 30 tahun lebih. Kerjaan biasa saja. Masih bikini-bikini. Mungkin istri sulit dapat ya? Kupastike sewa. Aku sudah menikah. Istriku, cantik dan baik hati, pintar dan sopan. Bukan seperti istri Zheng Xiu. Bisa dibandingkan.
Wah, ini masih siang. Sudah mimpi siang. Balong begini? Coba lihat wajahmu. Baik, Oak. Kalau begitu sebutkan. Siapa? Istri bidadarimu itu? Siapa dia? Istriku adalah Nyonya Direktur Grup Gu. Lu Zhaoning. Nyonya Gu ada di dalam. Hadiahnya sudah siap? Sudah siap semua. Hadiah ini pasti disukai Nyonya Gu. Kesempatan ada padamu. Bisa atau tidak, tergantung kamu. Saya kirim hadiah kecil untuk Nyonya Gu. Tolong sampaikan pada beliau. Perinta Nyonya. Tidak menerima tamu. Bisa tolong sampaikan? Maaf. Silakan pulang. Ada APA? Tidak tahu. Lu Zhaoning. Hahaha. Ya ampun. Kalian dengar itu? Dia bilang, Nyonya Gu adalah istrinya. Haha. Sungguh menghayal, jangan-jangan mau bilang, kamu itu si pemilik kerajaan triliunan, Sang Mysterius. presiden grup Gu, ahahaha. Nyonya Gu, khusus siapkan anggur Romane Conti, 50 botol, Telong Tuan Gu Tanda Terima. Roman Conti. Sepertinya Zhaoning. Siapkan anggur khusus untukku. Bae. Saya yang tanda tangan. Yang benar aja. Nyonya Gu, masa bisa diberikan Kei Gu Tingzhou? Sulit. Jangan-jangan. Gu Tingzhou benar Direktur Gu? Tunggu dulu. Siapa bilang anggur ini untuk Gu Tingzhou? Yang berkeluarga Gu diizini. Bukan cuma dia, Ming Xuan juga keluarga Gu. Anggur ini jelas untuk Ming Xuan. Benar. Lihat saja penampilannya yang kumuh dan melarat. Leaka, dengan anggur mewah ini? Anggur ini, Pastilla untuk Mingxian. Betul. Tadi Xiu juga sengaja cari Nyonya Gu. Mungkin berhasil menyenangkan Nyonya Gu. Lalu, Nyonya Gu sengaja kirim 1 mobil anggur. Sebagai balasan. Pasti begitu. Mingxian. Tandat Anggani. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikan Nyonya Gu. Gu Mingxian. Tanda tangan. Hanya Direktur Gu yang boleh. Yakin mau tanda tangan? Anggur pemberian Nyonya Gu. Kenapa saya tak boleh? Peringatan terakhir. Anggur ini. Dari Nyonya Gu. Untuk Direktur Gu. Tak tahukah? Direktur Gu. Tak suka orang lain sentuh barangnya. Hahaha. Ko yakin. Sanggup tanggung risikonya? Kereza kau, sakit parah ya. Dari mana kau tahu? Selera Direktur Gu, kenapa? Mau bilang dirimu Direktur Gu? WKWKWK. Aduh. Ada yang seperti katak dalam sok jadi barang mewah. Berani mengancamku? Hari ini saya tetap akan tanda tangan. Apa akibatnya setelah tanda tangan? Hari ini, Nyonya Gu berbaik hati. Mari kita bagi bersama. Baik. Gu Mingxian. Ko yakin. Masih mau bagi anggur ini? Jangan hiraukan si gila ini. Hari ini kira. Minum sampai mabuk. Mari minum. Anggur semua ini. Seumur hidupmu cuma bisa minum sekali ini. Kamu benar-benar beruntung. Tidak perlu. Anggur ini. Simpan saja perlahan-lahan untuk diminum.
Aduh. Maaf ya. Aku Kaki terpeleset. Wah, anggur bagus begini. Sayangnya dikasih ke anjing. Wahaha. lagian baju cleaning MU ini memang sudah kotor. Pastinya. Kalau tambah kotor, kamu tak keberatan kan? Gu Qingzhou. Ini hadiah untukmu. Hukumannya buat yang tak tahu malu. Sebaiknya kamu tunduk dan patuh. Kalau tidak, Kalau tidak gimana? Gu Qingzhou, kamu hila? Mingxian, tidak apa-apa. Xiu. Aku cuma tidak sengaja menumpahkan anggur ke dia. Tak disangka dia. Gu Qingzhou. Minta maaf ke Mingxian. Dia siapa? Pantaskah aku minta maaf ke dia? Kamu cari mati ya, aku. Xiu. Berani kamu pukul aku? Xiaobao, Mama sudah siap. Ayo cari papa. Baik, cari papa yuk. Tuntun jalan. Baik Nyonya. As-tu bu quand la Gioran? Yang bisa kamu injak-injak, tamparan ini, adalah hutangmu. Gu Qingzhou, kamu sungguh gila. Justru kamu yang berhutang. Di kehidupan lalu, kamu hancurkan hidupku, musnahkan segalanya. Kamu yang mengubahku jadi wanita. Tahukah kau seberapa ku benci kau? Xiu ngomong apa sih? Kehidupan lalu apaan? Gu Qingzhou. Buka matamu lebar-lebar. Barang mewah ini, sekarang kakap jerakan, jeriku. Langsung ada orang, antar ke hadapanku. Yang Mingxian Berry. 10 kehidupan lagi takkan bisa kamu raih. Hidup kedua kalinya. Hanya ingin membuatmu melihat jelas. Tanpa beban sepertimu, hidupku jauh lebih sukses. Dan terhormat. Dalam hidup ini, aku selalu bersyukur. Tuhan memberiku kesempatan kedua untuk memperbaiki jalur hidup yang melenceng. Kini tanpa rintangan itu, aku bisa studi ke luar negeri, hingga akhirnya berjuang jadi orang sukses, triliuner pemilik kekayaan. Zheng Xiu. Antarakita. Beban sebenarnya selalu kamu. Selagi aku masih mau merusak pesta ulang tahun istriku, masih bisa kasih kalian sisa kehormatan tipis. Cepatlah, bawa anak buahmu. Enya. Gu Qingzhou. Kau pikir dirimu siapa? Bisa berbuat semaumu? Bereskan diri kalian. Kami tamu undangan resmi di sini. Bereskan diri kalian. Ini acaraku, aku yang selenggarakan ini. Untuk istri tercinta. Dia mabuk aktingnya, sampai lupa diri, mengaku CEO Gu. Memalukan. Gu Qingzhou. Kau yang memulai. Kalau memang kau ngotot bilang CEO Gu. Aduh. Tak sengaja tumpahin. Menara Sampagnimu. Kan bapak CEO. Murah Haidai. Pasty takon. Murahi aku. Wah. Kalau ruangannya kotor, ganti aja. Lagian, kau kaya raya. Gu Qingzhou. Nanti CEO Gu datang. Akan kwaju bahwa kamulah penghancur pesta ini.
Coba tebak. Apa dia akan? User Mew? Gu Tingzhou. Kau tamat. Jangan harap ada yang bela. Hadirin yang budiman. Kami, tamunya CEO Gu, yang diundang khusus, siapa rela membela si tukang sapu? Sampai musuhi nyonya, orang di depan. Lihat itu? Inilah akibat kau menghina aku dan Ming Suat. Akan kubuat kau seperti anjing liar. Terusir dari kota ini. Tingzhou. Kalau kau sekarang bersujud menjilat sepatuku, mungkin nanti masih bisa memberi kelonggaran padamu. Cepat berlutut, jangan lama-lama. Nanti CEO Gu datang. Kau bahkan tak berhak untuk berlutut. Baik. Sangat baik. Aku akan membuat kalian menyesal. Cepat. Aku mau cari ayah. Dia carry bantuan, segat dia. Mingir. Berani kau sentuh aku? Sudah tak mau hidup? Tahan dia. Teman lama, jangan salahkan kami, salahkan dirimu sendiri. Menghina orang yang salah. Kalian cari mati. Dasar cacat, berani-beraninya di depan kami sombong. Kau yang cari mati. Nyonya, Tuan kecil. Sebentar lagi sampai. Kau yang cari mati. Sudah kukatakan. Kalian. Sedang cari celaka. Serbu semuanya. Hari ini harus tangkap Gu Tingzhou hidup. Hadiah untuk CEO Gu. Lepaskan. Nyonya Gu, Tuan kecil, tiba. Nyonya Gu. Sayang. Ayah. Anak siapa ini? Aduh, ayah diganggu orang jahat ini. Aku harus cari mama untuk tolong ayah. Adik kecil, kamu salah tempat ya? Aku tersesat. Nyonya Gu. Mohon maaf, dapur baru ubah menu dadakan. Tolong diperiksa. Xiaobao, kamu masuk cari ayah dulu. Mama pergi sebentar ya. Kaget aku. Aku kira Nyonya Gu bawa tuan muda yang datang. Lepaskan. Kalian hari ini. Sudah menyebabkan kerugian. Aku akan buat kalian ganti rugi sepenuhnya. Sekarang. Silakan pergi. Gu Tingzhou. Orang seperti berani dari mana? Berkali-kali mengaku sebagai CEO grup Gu. Aku sarankan kamu lebih baik berhenti sekarang. Akibatnya. Bukan bisa kamu tanggung. Gu Mingxian. Aku tak sanggup menanggung. Oh iya. Anda CEO hebat nan mulia. Kami rakyat Kessel ini, mana berani melawan? TAPI. Kalau kamu bersikeras bilang dirimu adalah CEO. Ya harusnya kamu. Buktikan dong, statusmu. Iya nih. Tunjukkan buktinya, omong doang. Siapa yang percaya? Wajah.
Kalau menurut aku, untuk membuktikan identitas, mulai dari hadiah saja. Hari ini kami semua bawa hadiah mewah. Setidaknya kamu yang mengaku CEO ini harusnya siapkan hadiah yang lebih bagus dari punya kami dong. Iya dong, coba tunjukkan. CEO Gu. Hadiah apa yang kubawa? Bukan urusan kalian. Memang bukan urusan kami. Atau kamu sama sekali nggak punya hadiah yang layak? Hari ini ulang tahun Nyonya, aku dan Ming Xuan sengaja siapkan harta karun dari Winston sebagai hadiah. Hadirin di sini. Bawa hadiah untuk Nyonya Gu. Ada yang langka. Ada yang sangat berharga. Aku ingin tanya, kamu bisa kasih hadiah apa yang layak? Dia yang begini. Mana mampu beli hadiah yang layak? Masih berani omong besar, mengaku sebagai CEO Gu. Aduh. Xiuya, bagaimana kalau kamu tunjukkan hadiah untuk Nyonya Gu biar dia tercengang? Sekalian lihat. Beda kelas antar orang sebenarnya seberapa jauh? Baiklah. Biar dia belajar sesuatu. Ya ampun, ini Winstones. Stella Schiene-Kann? Sanggup-sanggup bermakna. Lihat. Ini adalah harta karun Winston. Tapi sebenarnya, hadiah kecil ini dibandingkan hadiah CEO Gu untuk istrinya. Bagaikan embun versus laut. Katanya, beberapa hari lalu, CEO Gu terbang ke luar negeri, ikut lelang khusus, dan memenangkan Kalung Kuno Moon Tears. Konon kalung ini adalah harta kerajaan Eropa abad 17. Pertarikan permata, Sir Karat Mernai. Harga awalnya saja sudah 7 digit. Sangat berharga. T'accuses en cache. Memento Gerac Géricu. Sebegitu rupa. Astaga, CEO Gu ke istrinya, sungguh perhatian. Cinta sempurna, kita cuma bisa iri. Tentu saja. Bukan lebay kalau bilang, Nyonya Gu adalah wanita paling dirindukan. SC Jiangshinj. Harta langka begitu. Entah, kita beruntung bisa lihat langsungnya? Sayangnya, Kalian takkan lia. sebaiknya pikirkan cara ganti rugi. Untuk Kérugian hari ini. Gu Tingzhou. Sudah cukup sandiwaramu, kira kami bodoh? Tunggu. Director Gu. Kalung yang dibeli untuk Nyonya Gu, ini dia kalungnya. Kenapa ini ada di tanganmu? Mama pergi ke dapur belakang. Papa menunggu Xiao Bao menyelamatkanmu. Direktur Gu membelikan untuk Nyonya Gu kalung ini. Kenapa ada di tanganmu? Mungkinkah kamu benar-benar Direktur Gu? Mustahil. Dia tak mungkin Direktur Gu. Kalung ini pasti palsu. Dia cuma mau manfaatkan situasi, berdiri jadi Direktur Gu. Tidak mungkin. Kalung ini asli? Bagaimana? Ini bisa jadi asli? Apa mungkin? Gu Tingzhou, dia benar-benar Direktur Gu? Tidak mungkin. Dia pasti bukan Direktur Gu. Aku paling tahu sifatnya. Dia selalu lemah dan tak berguna. Mana mungkin punya kemampuan seperti Director Gu? Kalung ini
Pasti dia yang mencuri kalung ini. Ya benar, dia pencurinya. Berani mencuri barang Direktur Gu? Dia sudah gila. Kamu tahu cara kerja grup Gu. Siapa yang tak tahu? Mencuri barang Direktur Gu. Ini sama saja, menjerumuskan diri. Gu Tingzhou. Tak kusangka beraninya, kau sampai segini. Sudah mencuri barang Direktur Gu, masih berlagak di sini? Kali ini tamat riwayatmu. Kalung ini adalah hadiah untuk Zaoning yang langka. Kubeli susah payah di lelang. Jangan sampai mereka rusakkan. Kembalikan kalung itu. Kau pikir dengan bersikap sok seperti ini, bisa jadi Direktur Gu? Dengar baik-baik. Takkan mungkin. Kau mencuri kalung Direktur Gu, harus tanggung konsekuensinya. Hari ini tak ada yang bisa selamatkan. Papa menunggu Xiao Bao menyelamatkanmu. Zheng Xiu. Terakhir kukatakan, hari ini adalah pesta ulang tahun istri. Tak peduli, percaya atau tidak status atau niat buruk yang kau simpan. Aku tak mau mengganggu suasana istriku. Kembalikan kalung itu. Atto. Kotakan Songup Tanggung Rizikonya. Gu Tingzhou lepaskan. Benar-benar tak kusangka, sepanjang hidupku. Kau berani melakukan perbuatan kotor ini. Gu Tingzhou. Sekarang bukan kau yang tentukan segalanya. Barang bukti lengkap, buktinya tak terbantahkan. Hari ini kau pasti tidak bisa kabur. Nanti saat Direktur Gu datang, akan kuserahkan dirimu dan kalung ini. Mungkin aku juga dapat hadiah. Benar. Mingxian, kali ini, kalian benar-benar membuat jasa besar. Jika Direktur Gu senang, mungkin kasih proyek, kalian akan jadi orang penting di Jiangcheng. Bukan cuma itu, kalau bisa dekat dengan Direktur Gu, nanti seluruh komunitas bisnis akan hormati kalian. Mingxian. Kalian nanti. Tolong bantu kami ya. Tingzhou. Kau takkan bisa iri. TAPI. Terima kasih sudah beri kesempatan ini. Sampai aku bisa anjak diri di depan beliau. Hei kau. Seperti harapanmu. Kini kau sudah dapat perhatian dari Direktur Gu. Ini. Jam Rating Star Trail. Star Trail, yang edisi terbatas 2 unit sedunia itu, Gem Electro Eating. Benar. Ini jam spesial, peringatan 100 tahun Ruiting, yang cuma ada 2. TAPI. Yang dia pakai. Palsu. Palsu. Tapi kilau dan teksturnya seperti asli. Bagaimana kau yakin? Apa kau pernah lihat aslinya? Karena di dunia ini hanya ada 2 yang asli. 1. Dimiliki Direktur Gu. Dan 1 lagi. Kubeli dengan ratusan juta. Karena 2 yang asli sudah di tangan kami. Maka yang dia punya pasti palsu. Gu Tingzhou. Kau pamer barang palsu. Masih berani bohong tak mencuri? Berlagak sok jagoan, lucu sekali. Tingzhou. Mengingat hubungan kita dulu, aku tak mau percaya kau mencuri kalung. Tapi lihat diri. Pakai jam palsu murahan, berpura-pura desaini. Tidak jujur sedikit pun. Kamu membuat semua orang di sini. Bagaimana bisa percaya padamu? Jam ini asli. Kalung ini juga milikku. Sekarat pun masih keras kepala. Kepalamu yang keras ini lebih hebat dari skill cari duit. CK. Kembalikan kalung itu. Kau mau? Ambil sendiri. Gu Tingzhou. Jangan berhayal lagi. Ini bukti nyata. Sebaiknya kamu mengaku salah sekarang. Nanti saat Pak Gu datang, demi hubungan kita do. Mungkin aku mau pertimbangkan untuk memintakan ampun. Kembalikan.
Mau ya? Ambil sendiri kalau berani. Sudah putuskan saja. Baik. Naonigo. Ini tanda terima anggur. Tolong dikonfirmasi. Ada apa ini? Anggur ini seharusnya untuk suamiku. Kenapa bukan dia yang terima? Ibu, ayah dalam bahaya. Cepat selamatkan ayah. Xiao Bao, Jean Takut. Qu'attaquant que Ibu. Ayah kenapa? Ayah di ballroom, diganggu paman jahat. Ibu cepat selamatkan ayah. Xiao Bao, Jean Takut. Ikut ibu. Kita selamatkan ayah. Sekretari Li. Pak Gu dalam bahaya di ballroom. Suruh satpam segera berkumpul di ballroom. Aku akan tunjukkan pada mereka. Arti sesungguhnya dari kata penyesalan. Ini benar-benar berakhir. Ini hadiah khusus. Pak Gu siapkan untuk ulang tahun Nyonya. Sepertinya dia benar-benar sudah menghina Pak Gu habis-habisan. Bukan aku. Aku tidak sengaja. Tia Yang. Semua salah dia. Ini semua ulahnya. Dia sengaja mendobrak masuk, mencuri kalung. Aku tak sengaja. Kalung ini terjatuh ke lantai. Gu Qingzhou. Salahmu dari awal. Aku dan Ming Suat susah payah dapat undangan untuk tampil di depan. Haku. Kaumela, hancurkan semuanya. Xiu. Dia pasti sengaja. Dia takut kalian pakai kalung sebagai bukti. Jadi sengaja datang hancurkan barang bukti. Supaya kalian ikut bersalah. Gu Qingzhou. Kok hatimu bisa sejahat ini? Sampai tak rela lihat aku sukses? Suda. Zheng Xiu. Gu Mingxian. Kalian hari ini. Setiap hal yang dilakukan, akan kuhitung satu persatu dengan kalian secara detail. Apa yang terjadi di sini? Kenapa ribut sekali? Orang ini. Dialah pencurinya. Mencuri kalung Tuangu. Kita tangkap basah. Masih ngotot tidak mengaku. Karena malu dan marah. Dia menghancurkan kalungnya. Cepat tangkap dia. Benar. Dia yang mencuri barang Tuan Gu ini. Sangat berharga. Kenapa tidak segera menghentikannya? Saya tamu VIP hotel ini. Hanya karena fitnahan mereka. Berani mengusik saya? Pikirkan baik-baik. Dia tadi sudah menghancurkan kalung Tuan Gu. Jika Tuan Gu menentat, kalian berani tanggung jawab? Tuan ini. Silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Apa kalian hanya percaya pada kata mereka saja? Bagaimana jika kalung ini justru dia yang merusak? Gu Qingzhou. Ini. Semua orang melihat hari kamu merebut kalungnya. Masih mau cari alasan? Benar. Kami semua lihat. Kau ingin menghilangkan bukti. Tuan Dan Naonigu segera tiba. Bukti saksi dan barang lengkap. Cepat bertindak. Tuan ini. Mohon kerjasama dalam penyelidikan. Jika tidak, Kami tidak akan segan. Tuan Gu di ballroom. Ikut saya. Baik, Nyonya. Pimpin jalan. Baik, Nyonya. Mohon kerjasama dalam penyelidikan. Jika tidak, Kami tidak akan segan. Saya tidak tahu kalau. Sistem keamanan hotel ini tidak pakai bukti. Banyak CCTV di langit-langit. Coba periksa rekamannya. Pasti langsung jelas.
Untuk apa periksa CCTV? Kereza Camo, cari waktu saja. Kalian, cepat tangkap dia sekarang. Jika Tuanku datang nanti, kalian sanggup tanggung? Dia ini, staf kebersihan hotel. Hotel ini membiarkan pencurian. Jika tersebar, semua akan hancur. Cepat bertindak. Naonigo. Ballroom ada di depan. Tuan. Maaf terpaksa. Siapa berani mendekat? Kalian diam saja ya? Baiklah. Kami yang bertindak. Song Ziyi. He Zhao. Tahan dia. Nyonya Gu datang. Kulihat. Siapa berani sentuh suamiku? Apa yang kalian inginkan? Nyonya Gu. Anda datang. Nyonya Gu. Kami menangkap seseorang di pesta yang mencuri kalungmu. Dia mencuri kalungmu. Kebetulan. Sekarang, serahkan pada Anda. Ya, benar. Nyonya Gu. Dia ketahuan saat berusaha mengambil kalung. Hingga merusaknya. Ini semua gara-gara dia merusak kalung. Benar. Kami bisa bersaksi. Lihat. Di hadapanmu pun masih berani bersikap kasar. Sama sekali tidak menyesal. Tepat. Nyonya Gu. Bagaimana kalau saya panggilkan satpam untuk menangkapnya? Mau kami tangkap? Kukup. Dia bukan pencuri. Dia adalah. Apa mannequin? Tingzo tak mau aku ungkap identitas aslinya? Karena sudah begini. Pesta ulang tahun ini tidak bisa dilanjutkan. Batalkan saja. Tapi. Akan kuselidiki tuntas. Siapa yang merusak pesta ulang tahunku hari ini? Mereka semua. Tak akan culpa. Gu Mingxian. Gu Mingxian? Camus. Saya. Benar saya. Nyonya Gu. Terima kasih atas anggur spesialnya. Tadi tatapan Nyonya Gu. Kok terasa aneh ya? Mingxian. Kamu berlebihan. Nyonya Gu. Itu tandanya dia mengagumimu. Iya. Dari semua tamu undangan, Nyonya Gu hanya memberimu anggur spesial. Sengaja memanggilmu untuk berkenalan. Perhatian ini, bukankah ini jelas? Benar. Baru saja saya membantu Nyonya Gu menangkap pencuri. Pasti dia sekarang semakin menghargai saya. Sepertinya Nyonya Gu akan segera memperkenalkanmu ke Pak Direktur Gu. Ming Xuan. Kesempatan kerjasama dengan grup Gu sudah di depan mata. Bagus. Saillant. Mereka memfitnah mencuri. Kenapa tak biarkan aku bongkar kebohongan mereka? Mereka cuma tak mau menerima. Statut Sasliku. Tapi. Karena mereka sudah berusaha mendekati grup Gu. Aku akan penuhi keinginan mereka. Lalu hancurkan ilusi mereka. Sampaikan instruksi, besok siang. Jadwalkan mereka ke kantor. Bilang saja. Pak Direktur Gu ingin temui mereka langsung. Segera saya atur. Selain itu,
Suruh divisi hukum, hitung kerugian acara. Besok, aku akan sendiri bereskan ini dengan mereka. Saya. Tapi mana Gu Tingzhou? Kabar. Padahal ingin kuserahkan Keskiwi ke Nyonya Gu. Sedikit lengah. Dia langsung kabur. Langsung kabur saat masalah. Pasti dia pencuri kawakan. Sudahlah. Yang penting kita sudah menarik perhatian Nyonya Gu. Biarlah dia kabur. Benar. Setelah kejadian ini, Nyonya Gu pasti semakin menghargai kita. Jangan buang waktu untuknya lagi. Bagus. Sekretaris Li Grup Gu mengirim pesan, minta saya datang besok ke grup Gu. Sudah kuduga, Nyonya Gu menghargai kalian. Nyonya Gu tadi pulang, pasti membicarakan kalian ke Pak Direktur. Makanya kabar baik datang secepat ini. Kalau begitu, kita harus berterima kasih pada Gu Tingzhou karena ulahnya mencuri. Kita bisa dapat perhatian Nyonya Gu. Mingxian. Jangan bigodo. Dengan kemampuanmu, tanpa kejadian ini pun, pasti dihargai oleh mereka cepat atau lambat. Betul. Kabarnya Pak Direktur Gu bisa melihat bakat orang. Paling suka denken. Pengusaha muda sepertimu. Inisiatifnya menjemputmu. Untuk kerjasama. Sudah pasti. Begitu dapat proyek grup Gu, nilai perusahaanmu akan naik 2 kali lipat. Akhirnya sukses. Oh iya, Xiu. Kalian yang akan ke grup Gu nanti. Bawa kami juga. Kasih kami pengalaman baru. Iya, kami juga mau ikut. Gak masalah. Besok siang. Kita pergi bareng-bareng. Oke. Suamiku. Aku akan ke tim pengacara dulu, memeriksa kerugian kemarin. Lalu bawa tim pengacara ke kantor CEO. Masalah ini akan kuselesaikan dengan mereka sampai tuntas. Baik. CEO Gu benar-benar jenius bisnis. Di usia muda, sudah membangun grup Gu menjadi kerajaan bisnis besar. Dia adalah orang termuda dalam daftar orang terkaya sekelas dunia. Tapi Kak Mingxuan bisa dapat perhatian CEO Gu membuktikan kemampuanmu juga luar biasa. Barisan, Sekretaris Li mengirim pesan. Dia akan menjemput kita. Bagus. Ayo. Kak Mingxuan, sini-sini. Kak Xiu. Gu Tingzhou. Apa yang kau lakukan di sini? Maksudmu datang ke sini? Jangan-jangan mau mencuri lagi? Tingzhou. Kemarin kami baik hati memberimu kesempatan. Tak melaporkanmu ke Nyonya Gu. Kenapa masih tak mau bertobat? Kalau begitu, haruskah aku bersujud? Untuk kebaikan kalian? Sikap macam apa ini? Kami sudah baik hati memberimu kesempatan. Jangan mau dihormati malah menghina. Betul. Nanti kalau benar-benar ditangkap, jangan harap kami bantu. Tingzhou. Berkatmu. Aku sudah dapat pengakuan dari CEO Gu. Sebentar lagi akan berunding kerjasama dengannya. Bagaimanapun juga, kau sudah membantu kami. Cepat pergi. Kami akan pura-pura tak melihatmu di sini. Pengakuan CEO
Ku yakin? APA? Cao Yang Sukaman Kuri. Barani Meragukan Mingxian? Mingxian, Shiyu, menurutku kalian terlalu baik hati. Orang seperti dia masih mau berdebat panjang? Gu Tingzhou. Kau benar-benar tak tahu terima kasih. Kami sudah memaafkanmu sekali. Kau tetap tak mau pergi? Sepertinya dia berniat terus di jalan salah. Sulit menasihati orang yang keras kepala. Baik. Bagus. Kalau begitu, aku akan panggil Satpam untuk mengusirmu keluar. Satpam. Satpam. Ada perlu apa, Pak? Bapakku. Orang ini kemarin dia mencuri kalung bapak direktur. Cepat usir dia. Tingzhou. Jangan salahkan Shiyu. Dia hanya ingin yang terbaik untukmu. Keuntungan dari mencuri pasti akan kembali terbongkar. Cepat. Antarkan dia keluar. Tapi dia memang bapak direktur Gu. Apa yang kalian bicarakan? Apa yang kau omongkan? Dia jelas pencuri. Mana mungkin dia bapak direktur? Aku mengerti. Sebagai Satpam Junior, wajar tak kenal wajah direktur utama. Ini hal wajar. TAPI. Tidak sembarang orang. Cuma pakai jas. Bisa jadi direktur grup Gu. Benar. Jangan sampai kau tertipu dengan setelan jasnya. Yang norak ini. Kemarin dia masih pakai seragam kebersihan. Hari ini cuma Zevan Sementara. Tidak mungkin. Pasti ada kesalahpahaman. Salah paham apanya? Kami tidak mungkin salah. Sekarang juga, user dia. Sebagai Satpam grup Gu. Mau membiarkan pencuri ini bebas? Diam. Berani-beraninya pada direktur. Bapak Direktur. Secretly. Terlalu berbaik hati. Di grup Gu ini. Manala Bernie disamakan dengan direktur utama. Panggil saja direktur Gu muda. Tadi aku memanggil. Mari Bapak Ibu ikut ke kantor direktur utama. Mana Tingzhou Gu? Dia pasti kabur setelah ketahuan dengan malu-malu. Yang penting temui direktur. Ayo. Secretly. Undangan direktur kali ini. Apakah untuk proyek taksi serahkan ke kita? Mengapa bertanya begitu? Katanya, proyek Tech City ini sangat teknologi pemodelan teknologi ini, tepatnya adalah spesialisasi perusahaan kami. Ji Zhangcheng, kalau kami nomor 2, tak ada yang berani nomor 1. Benar, benar. Secretly, lihatlah. Saya bahkan sudah siapkan kontrak khusus. Nanti di kantor direktur. Semua akan jelas. Secretarially. Itu direktur Gu? Halo, Direktur Gu. Saya berterima kasih atas kebaikan Anda dan Nyonya Gu. Memberi kesempatan di grup Gu untuk bekerja sama. Saya selalu sangat mengagumi Anda. Kemarin setelah menerima pesan Sekretaris Lee, saya menyiapkan proposal kerja sama ini. Silakan Anda lihat. Director Gu. Bagaimana? Ada masalah? Kenapa kamu? Kerugian kemarin,
Sudah dihitung? Mereka Aru. Ganti rugi sepenuhnya. Kerusakan utama, 50 botol anggur, mahal yang dikirim. Menara sampahnya hancur. Den. Kalung khusus dari Direktur Gu. Ini daftar ganti rugi. Dengan bukti penilaian untuk setiap item. Ini rekaman CCTV. Terekam jelas. Gu Mingxian dan Zhang Xiu. Merusak pesta ulang tahun. Seluruh proses. Bagus. Bawa semua barang ini ke kantor direktur. Akan saya perhitungkan ini. Gu Tingzhou, kamu gila? Gu Tingzhou. Suruh kamu pergi, tapi tetap bertahan. Berkelakuan berani duduk di kursi direktur. Kamu akan menyesal. Belum pernah lihat pencuri seangkuh kamu. Terus-menerus, tantang Direktur Gu, sanggup tanggung jawab? Yang harus bertanggung jawab adalah kalian. Bu conseilla. Gu Tingzu. Seluruh kota tahu, Direktur Gu tegas. Kamu cari mati? Oh. Kalau sudah tahu. Masih berani. Sewenang-wenang? Acting. Terus saja acting. Direktur Gu segera datang. Lihat sampai kapan bisa terus acting. Nasihat baik tak didengar. Nanti saat Direktur Gu datang, kamu bahkan tak bisa menangis dengan benar. Yang harus menangis adalah kalian. Kamu. Karena tak tahu diri. Nanti saat Direktur Gu datang, saya akan pastikan hutang lama dan baru dihitung bersama. Bersin urusan sama gue? Siapa lo berani minta pertanggungjawaban gue? Cuma modal ini doang? HM. Lu. Gu Tingzhou. Beraninya dari mana? Suruh ngerobek kontrak? Ancur. Bisa apa lagi? Hah? Gu Tingzhou. Naonya Gu Datang. Gu Tingzhou. Lo Tomat. Tunggu dulu. Nanti lo bakal nyesel. Dia tuh. Kemarin dia curi kalung. Nyonya Gu. Kebetulan ibu datang. Tangkap dia sekarang. Dia nggak cuma nyuri. Hari ini berani terang-terangan masuk kantor Direktur Gu. Ini jelas-jelas nggak nganggap ibu dan grup Gu. Perkenalkan secara resmi. Ini suami saya. Sekaligus Direktur Utama Grup Gu Tingzhou. APA. Masaksi? Mana mungkin dia Direktur Gu? Nyonya Gu. Apa ibu salah orang? Kemarin dia malah curry kelong ibu. Gak mungkin dia si direktur. Iya nih, dia gone. Maling udah biasa. Nyonya Gu, coba lihat, apa mungkin ada kesalahan? Justru kalian yang salah. Tingzhou sebenarnya adalah suamiku. Presiden Grup Gu. Jika tak percaya, cek informasi di ponsel kalian.
Pendiri grup Gu. Tampil publik pertama kali. Rayakan ulang tahun istri dengan meriah. Jadi, Anda benar Xiao Gu? Kamu benar Xiao Gu? Kamu bukan pencuri? Kelang ini juga saya yang beli. Benar. Kenapa kemarin kau pakai bukan pembersih? Kemarin jas saya Terkena noda. jadi terpaksa pinjam seragam petugas kebersihan. TAC 10K. Kalian semua menilai dari penampilan, bahkan menghina saya habis-habisan. Kita seleka. Kali ini benar-benar celaka. Aku sudah memperingatkan kalian berkali-kali. Acula Tuan Gu. Sudah kularang untuk merusak pesta ulang tahun istri. Tapi kalian Kalian malah. nekat mencari masalah. Tuan Gu, saya sudah sadar salah. Tuan Gu, mohon ampunan Anda. Kali ini, jangan hukum kami ya. Benar Tuan Gu, saya salah Tuan Gu, tidak akan berani lagi. Mohon, kasihanilah kami. Kami benar-benar salah. Tuan Gu, mohon. Lepaskan kami, sekali ini saja. Apa yang membuat kalian pikir aku akan memaafkan kalian? Tuan Gu, Mirkayang, Gu Mingxian, dan Zheng Xiu dalangnya. Kami tidak bersalah. Benar-benar, mereka yang menyuruh kami rusak ballroom. Mereka bilang, Anda mencuri kalung. Tak ada hubungan dengan kami. Benar, pesta ulang tahun hancur. Itu salah pasangan itu. Tuan Gu, kari mereka. Itu semua ide mereka, Tuan Gu. Kalian ngomong kosong. Tuan Gu. Saya tidak menyuruh mereka. Ini salah paham. Salah paham besar. Salah paham? Nota anggo yang kau tanda tangani. Ini juga salah paham? Tuan Gu. Ini Anda sendiri yang tanda tangani nota ini. Rincian harga sudah tercantum jelas. Silakan membayar. Uang sebanyak ini. Bagaimana bisa kubayar? Nota minuman 8 digit. Gu Mingxian, apa yang kau lakukan? Kenapa bisa begini? Dia yang. Dia bohong pada. Dia sudah dekat dengan Nyonya Gu. Sampai kupikir anggur itu khusus untukku. Ini semua salahnya. Carrie Zheng Xiu minta ganti rugi. Gu Mingxian, kau tidak punya hati? Tuan Gu. Semua ini salah Zheng Xiu. Karena dia, sampai kukira Anda bukan tuanku. Gu Mingxian, Kelang. ITU. Dia juga yang ngotot bilang Anda curi. Dia yang menyesatkanku. Bukan salahku, Tuan Gu. Benar, Zheng Xiu maksa tuduh Anda mencuri kalung dan tidak mengembalikannya. Kalau bukan karena dia, kalung hadiah Anda untuk Nyonya tak akan hancur. Kami tak ada hubungan. Ada Tuan untuk keluhan, ada empunya utang. Tuan Gu, mohon pertimbangkan. Kembalikan kalungnya. kau mau? Ambil sendiri. Gu Tingjau, jangan berhayal. Ini bukti nyata. Aku sarankan, segera mengaku salah. Nanti saat Tuan Gu datang, demi hubungan masa lalu. Mungkin, aku akan pertimbangkan, membantu memohon ampun untukmu. Kalian tak perlu saling lempar tanggung jawab. Semua kejadian di pesta ulang tahun kemarin yang terjadi sudah terekam jelas di CCTV. Director Gu. Direktur, saya bersalah. Saya salah. Ashley, tak perlu bersujud. Aku bukan seperti kamu. Takan. Menindas orang dengan kekuasaan. Berapa yang harus dibayar? Harus dikembalikan utuh tanpa kurang sepeser pun. Sudah cukup. Hadirin sekalian, daftar ganti rugi sudah dirinci lengkap. Poin pertama, 50 botol anggur mewah. Poin kedua, menara sampanye yang dirusak. Poin ketiga adalah kalung. Kerugian lainnya sudah tercatat semua. Silakan semuanya. Memeriksa. Tingjau, aku tahu salah. Maafkan aku kali ini, boleh? Katakan menyuruh ganti rugi sebanyak itu, benarkah? Apa yang Gu Kayalkan?
Kau sengaja menggendengku ke pesta istri. Cuma ingin menyakiti karena dulu meninggalkanmu. Aku tahu kau masih sayang. Yang kasih undangan adalah aku. Tingzhou jarang muncul belakangan. Awalnya ingin di pesta ulang tahun, ajak dia berkumpul dengan teman lama, bersilaturahmi. Tapi tak menyangka, teman kuliahnya ternyata penjilat berandalan. Tac perlu buant actu. Kasih waktu 3 hari untuk melunasi. Uang ganti rugi. Directorku. Bahkan jika harus bangkrut. Tetap tak sanggapir sejumlah ini. Director. Kasihanilah, lepaskan aku kali ini. Salah tetap salah. Daripada merengek di sini, lebih baik pikirkan cara mengumpulkan uangnya. Pergy. Mingxian, Han harta bendamu paling banyak. Cepat cari akal, Mingxuan, cari jalan keluar. Dari mana aku punya uang? Itu semua cuma omong kosong. Bukannya kau bilang, jam tanganmu, kan kelas atas? Jualah itu. Palsu, semuanya KW. Mana sanggup beli asli? Senyu aku matipuan. Xiu. Tadi karena takut, makanya aku lempar tanggung jawab ke kamu. Bisakah kau gadaikan rumah dan mobilmu untuk bayar utang, Xiu? Iya Xiu, aku juga salah. Tadi aku sedang keresakan melempar tanggung jawab. Hanya kau bisa selamatkan kita, Xiu Kimahan. Iya Xiu, tolonglah Xiu. Selamatkan kami. Aku mohon. Xiu. Uangnya sudah saya berikan, sudah ditransfer ke rekening. Mobilnya kuambil dulu ya. Rumah dan mobil sudah terjual. Menyimpan ini semua sudah tidak ada artinya lagi. Kita seharusnya tidak begitu mempermalukan Gu Tingzhou. Sayangnya, sekarang sudah terlambat. Karena kau. Sekarang rumah hilang, mobil juga lenyap. Hasil Jerry Paya setengah hidupku, sia-sia semuanya. Anggur merah itu, jelas kau sendiri yang terima. Ngomong sekarang buat apa? Yang paling ku sesali, tidak memilih dia dulu. Sayang. Kau sama sombongnya denganku. Kini kau bukan nyonya Gu. Malah harus ikut, menanggung semua utang ini. Aku mau cerai. Ayo. Sekarang juga kita urus. Mingxian, Xiu. Sudah kumpul berapa? Yang bisa dijual sudah laku. Baru terkumpul sepertiga denda ganti rugi. Lalu puluhan juta sisanya? Mana mungkin kami bisa kumpulkan sebanyak itu? Masih kurang puluhan juta. Ya ampun. Kenapa dulu aku ikut-ikutan dengan kalian? Kenapa aku memutarbalikkan fakta, bilang kalungnya dicuri? Seharusnya tidak merusak pesta. Aku salah. Aku takkan berani merendahkan orang lagi. Seharusnya tidak tergoda mendengarkan kalian mempermalukan Gu Tingzhou. Kalung itu, jelas dia yang beli. Malah ku bicara dia mencuri. Sekarang akibatnya. Untuk bayar ganti rugi, tabungan puluhan tahunku, habis semuanya. Semua ini, kesalahan sendiri. Andai tak menghina orang. Menganggap remeh tukang bersih-bersih. Andai tak merusak bol. Jika percaya dia adalah Xiao Gu. Takkan sampai seperti ini akhirnya. Pantas saja. Ayo pergi. Gu Mingxuan di Izana, Daizana. Gu Mingxian. Kau tahu tidak? Karena kau menghina CEO Gu, sekarang semua investor mau tarik dana. Aliran dana perusahaan putus. Kas kosong melompong. Bicaralah. Bagaimana rencanamu? Aku akan jual saham perusahaan sepenuhnya. Untuk bayar utang. Perusahaan. Akan aku ajukan. Pilot.
Bagaimana bisa aku begitu bodoh menilai orang dari penampilan? Karena Gu Tingzhou pakai seragam cleaning service. Langsung merendahkannya senaknya. Kita para pria ini harus punya ambisi. Manusia harus bisa menerima takdir. Kau jadi sopirku. Lebih baik daripada berlutut menjepel lantai. Kita kan teman sekelas dulu. Aku tidak tega melihatmu terpuruk sampai begini. Aku seharusnya tidak. Tidak boleh berpersangka buruk duluan. Senaknya memfitnah orang, apalagi menginjak harga diri orang, mencuri barang Siogu. Masa berani pura-pura di sini. Sekarang kau tidak bisa menolak, sombong mulut doang, barang bukti lengkap. Bukti sudah jelas, hari ini kau tidak bisa kabur. Aku menyesal. Aku benar-benar menyesal. Ayah lagi ngapain? Acara ultah ibu kemarin. Dis Rusaka. Ayah mau adain lagi untuk ibu. Mau bantu ayah pilih hadiah? Aigreco. Ayah, ini bagus. Ibu pasti suka. Oke. Kita pilih yang ini. Tiogu. Waktu 3 hari sudah habis. Gu Mingxian dan Sheng Xiu sudah jual semua aset. Tapi, masih ada 2/3 utang belum dilunasi. Selanjutnya, mau ditindak bagaimana? Tak perlu ditindak lanjut. Selain itu, uang ganti rugi mereka transfer ke yayasan untuk kegiatan amal. Baik. Xiaozheng. Hari ini ada yang booking tempat, setelah bersihin sini bisa pulang. Oak. Saillant. Ini khusus, kuhadiahi untuk ulang tahunmu. Suka? Asal dari kamu. Aku pasti suka. Selain cincin, masih ada kejutan lain untuk ini dari luar negeri. Hotel Bintang 7 RT. Kartu member seumur hidup. Kapan mau spa? Bisa terbang ke sana. Nanti kalau kamu free. De main à queue. Oke. Mobil baru ini, ku sengaja pilihkan untuk konfigurasi paling aman. Nanti kalau kamu nyetir, aku tenang. Makasih suamiku. Ini gambar Xiao Bao. Dia Sambuni Mangambar. Katanya, mau menggambar ibunda tersayang. Lebih cantik dari putri. Ayah mau adain lagi untuk ibu. Mau bantu ayah pilih hadiah? Ayah, ini bagus. Ibu pasti suka. Menjadi istri Dan Xiaobao. anak yang menggemaskan ini adalah keberuntungan terbesar. Dalami Dupku. Saillant. Aku cinta padamu. Tingzhou. 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 Mari kita mulai dari awal lagi. Tingyou, kumohon padamu. Aku mohon. Antara aku dan kamu sudah berakhir sejak lama. Tolong hargai diri Anda sendiri. Tingyou, aku menyesal. Saya dan Gu Mingxuan sudah bercerai. Aku tak bisa hidup tanpa. Yangko Césali Sebnarnia. Bukanlah kehilangan Tingyou sebagai orangnya. Melinquant. Kehilangan status sebagai nyonya. Sekarang terpuruk sampai harus melakukan pekerjaan. Sebagai tenaga kebersihan Yangina. Baru ingin kembali. Sayangnya, sudah terlambat. Tidak. Bukan begitu. Akulah istri sah. Istri saya. Hanya Lu Zaoning satu-satunya. Silakan Anda pergi. Tingzhou, berikan aku kesempatan sekali lagi. Aku mohon pada. Bawa dia keluar. Mulai hari ini, dilarang muncul di sekitar istri saya. Baik. Tidak. Tingyou, aku tahu salah. Aku benar-benar menyesal. Tingyou. Ini dia. Director Gu. Perusahaan punya relawan khusus yang menangani pengiriman. Serahkan saja pada saya. Perusahaan melakukan kegiatan sosial. Sebagai direktur utama, harus turun langsung bekerja.
Agar bantuan ini sampai ke yang benar-benar membutuhkan. Ini adalah tujuan awal yayasan grup didirikan. Baik. Semoga ini bisa membantu Anda. Semoga lekas terbebas dari kesulitan. Ko? Berikan padanya. Yakin mau memberikannya padaku? Urusan kita sudah selesai. Misi kegiatan sosial perusahaan adalah membantu yang membutuhkan. Karena kau memenuhi syarat. Ambil saja. Terima kasih. Selanjutnya. Qingzhou. Rupanya yang pantas berdiri di puncak. Selalu kau. Akulah yang salah. Dulu tak seharusnya memperlakukanmu begitu. Kata-kata hina yang keluapkan. Kini berbalik menjadi karma bajiku. Ini semua karma. Semua ini akibat perbuatanku sendiri. Nona Zeng. Indikator fungsi ginjal Anda terus memburuk. Ini akibat operasi transplantasi ginjal dulu. Yang menyebabkan komplikasi. Harus segera dioperasi lagi. Biaya operasi diperkirakan Rp300.000. Setelah membayar, operasi bisa segera dilakukan. Tapi aku tak punya uang sebanyak itu. Dana Medis Grup GU punya program bantuan khusus ginjal. Kondisi Anda memenuhi syarat aplikasi. Jika lolos verifikasi, mereka akan menanggung biaya operasi sepenuhnya. Coba lihat. Mau mencoba mengajukan? Qingzhou. Maukah kamu masih membantuku? Tuan Gu, yayasan menerima permohonan. Tapi, perlu dicek langsung oleh Anda. Urusan harus jelas. Hubungan kami sudah clear. Tujuan pendirian yayasan ini untuk membantu penderita ginjal. Karena dia memenuhi syarat. Maka ikuti saja. Prose persetujuan. Mengerti, saya segera proses. Naonya Zhang. Permohonanmu disetujui. Masalah biaya sudah tak perlu dikhawatirkan. Nyonya Zeng, kami akan mulai bius. Di kehidupan lalu, aku tak melihat pengorbanan Qingzhou yang dilakukan untukku. Aku jijik melihat tubuhnya yang cacat. Membencinya, tak bisa memberiku hijab miwar. Tahukah kau? Selama 8 tahun, aku menyesal setiap hari. Mengapa dulu Mara Buta memilihmu? Andai dulu orang yang kupilih adalah Mingxuan, Gu Qingzhou. Kau memperbudakku 8 tahun dengan ginjal. Kau hancurkan hidupku, mengacaukan takdirku. Sangat ku sesali tak bersama Mingxian. Saat Tuhan memberi kesempatan memilih lagi. Tanpa ragu, pilih Mingxuan. Gu Qingzhou. Hidup sebelumnya. Kau buatku rugikan 8 tahunmu. Kali ini, aku akan bersama Mingxuan, menjalani hidup yang seharusnya kumiliki. Maka di hidup ini, saat bertemu Qingzhou lagi, refleks tak percaya, dialah Tuan. Untuk membuktikan pilihanku benar. Tuan Gu. Apa kamu bercanda? Pak Gu ini raja kematian di dunia bisnis. Kabarnya dia tak segan menggunakan cara kejam, memiliki aset ratusan miliar. Lalu kamu? Di kehidupan sebelumnya cuma pengantar makanan kelas rendah. Sekarang? Paling-paling cuma tukang bersih-bersih. Si pecundang tetap jadi pecundang. Mau sukses seperti apa kamu? Demi harga diri konyolku.
Aku sengaja menghinanya di acara pesta itu. Memfitnahnya mencuri kalung. Gu Tingjau. Buka matamu lebar-lebar. Barang mewah ini. Kakap Jerakan Jericho. Sekarang juga. Akan ada orang mengantarkannya ke hadapan. Inilah akibat melawan aku dan Ming Suat. Akan kebuat kau seperti anjing jalang. Diusir dari Jiangcheng. Aku paling tahu sifatnya. Dia pencekat tak berguna. Mana mungkin punya kemampuan seperti Pak Kelang ini. Pasti dia yang mencurinya. Benar, dia pencurinya. Saat mengajukan permohonan bantuan ke Yayasan Grup Gu, waktu itu sudah tak berharap apa, tak disangka. Permohonannya disetujui. Tingjau. Terima kasih masih mau membantuku. Terima kasih. Terima kasih atas dukungan untuk kegiatan amal ini. Terima kasih. Tahun lalu karena insiden pesta ulang tahun Nyonya Gu, kukira kita akan bermusuhan selamanya. Tak disangka, sekarang bisa bersama-sama jadi relawan. Setelah perusahaan bangkrut, hidupku sulit berlanjut. Pak Gu dan Nyonya Gu melalui program amal membantuku. Aku baru benar-benar sadar kesalahan besar yang kulakukan. Kebetulan, Grup Gu membuka lowongan relawan. Ingin membalas budi, jadi aku mendaftar. Dulu kami merusak banyak barang Pak Gu, utang belum lunas. Tapi Pak Gu dan Nyonya tak menuntut kami. Sungguh merasa bersalah. Akhirnya, tak sengaja jadi relawan. Baru sekarang aku paham arti sebenarnya hidup jujur dan sederhana. Dulu kukira, sukses itu kaya dan berkuasa. Sekarang baru tahu, membantu orang lain lebih membahagiakan. Membantu sesama lebih berarti daripada menjilat penguasa. Dulu. Benar sekali. Aku akan menyelinap menemui. Aku memberi kejutan. Tolong. Ada anak pingsan di sini. Cepat bantu. Ini anak Pak Gu. Aku ingat wajahnya. Ini pasti anak Pak. Harus bagaimana? Jangan diam saja. Cepat tolong. Tolong. Iya, benar. Hetai. Cepat. Ada taksi. Taksi. Cepat kalian. Kok kamu seperti ini? Cepat. Xiao Baotian, kita sebentar lagi sampai RS. Bertahanlah sebentar lagi. Di mana IGD anak? Lantai 3. Cepat lantai 3. Aduh cepatlah, liftnya kok lama sekali? Tan. Anakku tahan, harus bertahan. Tidak sempat, lewat tangga. Cepat. Ming Xuan kamu baik-baik? Jangan pedulikan aku. Cepat bawa anak ke dokter. Tingjau, dulu aku bersalah pada. Kali ini, aku akan jaga baik-baik anakmu. Aku yang bantu. Ayo. Dokter cepat tolong. Separat. Masih bernafas. Pasti baik-baik saja. Kami sedang menyiapkan pertolongan darurat keluarga pasien. Silakan ke loket pendaftaran dulu. Urus administrasi. Bayar dulu. Kalian bawa uang berapa? Aku ada 800. Aku 500. Aku ada 1.002. Kita kumpulin dulu. Transfer ke aku yang bayar. Cepat. Jangan sampai ada apa-apa. Aku harus beritahu Gu Tingzhou. Benar. Tak Kuzanka. Kalian bisa bawa Xiao Bao ke rumah sakit. Terima kasih. Budi kalian akan kami ingat. Kalau bukan karena kalian Bawa Xiao Bao ke RS. dan bantu bayar biayanya, aku tak berani bayangkan apa yang terjadi. Bagaimanapun juga, Tidak perlu. Tolong terima ini. sebagai tanda terima kasih. Tidak usah. Masalah dulu. Kami selalu menyesal. Hari ini kebetulan jadi relawan di grup Gu. Jadi bisa bantu. Iya Pak Gu, Nyonya Gu.
Masalah masa lalu. Aku belum minta maaf. Masa lalu sudah berlalu. Sekarang, kalian adalah Penyelamat Xiao Bao. Sayang masih sakit? Bu, aku baik-baik saja. Anak pingsan karena sengatan panas. Kalian cepat membawanya ke sini. Sekarang semua indikator sudah kembali normal. Pantau terus beberapa hari. Bisa pulang dari rumah sakit. Ayah, Ibu. Aku ingat, para paman dan tadi ini. Yang menyelamatkanku. Terima kasih paman dan tante. dalam hidup ini. Manusia tak luput dari salah. Memilih memaafkan dan memperbaiki diri. Itulah sifat manusia yang paling mulia.